Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai uang khusus, uang dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia, ya, 75, yang ke-75 tahun. Maka ini uang 75.000 yang khusus. Ini saya awalnya berpikir seperti Bitcoin, belinya 75.000, nanti uangnya bisa naik sampai jutaan. Satu lembar bisa 10 juta, 100 juta. Sudah saya laminating dan juga saya buka lagi. Ternyata harganya sama, 75.000 dan 75.000. Bukan ada edisi khusus, ya tidak apa-apa. Tetapi yang penting bisa untuk jual beli dengan harga 75.000. Bahkan kemarin viral di koran, ada tukang sate yang dibayar pakai uang ini ditolak, asing. Ini uang apa ini? Uang nggak laku. Maka tukang satenya tidak mau menerima. Nah, inilah yang tadinya berharap besar menjadi seperti Bitcoin, ternyata seperti gula bit, yaitu manis. Saudara-saudari yang terkasih, ini gambar siapa? Siapa yang tahu uang ini gambar siapa? Ada umat yang saya tanya langsung jawab, Soekarno-Hatta, seperti uang 100.000. Saya cek harganya 75.000 dan gambarnya memang benar Soekarno-Hatta. Memang umat Katolik itu cerdas. Kalau ditanya uang, gambar siapa? Soekarno-Hatta. Tidak pikir panjang, langsung jawab. Tetapi kalau ditanya Markus 5 ayat 2, isinya apa? Kedap-kedip bingung. Apa ya isinya? Nggak pernah buka, nggak pernah ingat. Dan akhirnya hanya mengelus-elus dahi. Karena apa? Markus 5 ayat 2 tidak hafal. Yohanes 7 ayat 5 tidak hafal. Saya pun tidak hafal. Itu ciri khasnya orang Katolik. Kalau uang, cepat jawabnya. Tetapi kalau Injil, lupa. Nah ini, tetapi tidak apa. Yang penting penghayatannya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang Yesus yang bertanya pada orang-orang Farisi yang mempunyai tujuan jahat. Boleh enggak membayar pajak kepada Kaisar? Kalau jawab boleh, maka Yesus akan dimarahi karena Yesus itu mendukung penjajah. Tapi kalau menjawab tidak boleh, akan dilaporkan ke penguasa Romawi karena berarti memboikot pajak. Maka pertanyaan itu Yesus sudah tahu trik mereka. Boleh enggak membayar pajak kepada Kaisar? Apakah harus atau tidak? Maka Yesus menjawabnya, gambar dan lukisan siapa dalam mata uang itu? Mereka menjawab, Kaisar. Dan Yesus dengan bijak juga menjawab, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Maka mereka pun mati kutu, kelimpungan karena tidak bisa menjebak Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, yang ada dalam pikiran mereka adalah menjatuhkan pesaing mereka, yaitu Yesus. Mereka sebagai pimpinan-pimpinan orang Yahudi, pimpinan agama Yahudi di bait Allah, mereka membutuhkan umat, membutuhkan pengikut-pengikut. Karena dengan umat, dengan pengikut, mereka bisa hidup, mereka bisa menjalankan seluruh perpolitikan, tujuan-tujuan. Maka ketika melihat Yesus yang mempunyai banyak pengikut, pengikut mereka yang mulai berbalik untuk menjadi pengikut Kristus, maka mereka pun marah dan kepingin menjebak Yesus dengan pertanyaan yang bernada politis tetapi juga sosiologis. Sosiologis karena apa? Karena
orang-orang Yahudi benci pada penjajahan Roma pada waktu itu. Kalau menjawab boleh membayar pajak, maka berarti Yesus mendukung penjajah. Kalau mengatakan tidak membayar pajak, maka berarti Yesus mendukung pemberontak dan harus ditangkap oleh penguasa Romawi. Saudara-saudari yang terkasih, beri kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Tetapi juga jangan lupa beri kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Saya mempunyai pengalaman bagaimana banyak orang baik hati mencoba berbagi, merasakan bahwa kekayaannya adalah milik Tuhan. Kekayaannya berasal dari Tuhan dan itu hanya titipan saja. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat kisah seorang pilot dari maskapai Singapore Airlines yang pada tahun 2009 mendapatkan award The Real Hero dari CNN. Kisah seorang pilot itu yang bernama Budi Suhardi dan istrinya Peggy Suhardi beserta beberapa anaknya itu sangat mengharukan. Mereka sudah hidup mapan karena sebagai pilot Singapore Airlines dan sudah tinggal di Singapura dengan line atau jalur Jakarta-New York. Itu tentu saja sudah mapan hidupnya, sudah tidak memikirkan hal-hal yang dibutuhkan atau tidak kekurangan. Maka suatu saat seperti acara tahunan, keluarga ini merencanakan untuk liburan. Nah, pada saat menunggu saat-saat liburan itu, mereka nonton TV dan melihat bagaimana pengungsi Timor Leste, anak-anak di pengungsian, yaitu di daerah Kupang, itu sangat kekurangan makanan. Mereka melihat satu mie instan untuk rebutan 7-8 anak-anak di pengungsian dimakan bersama, dan itu sungguh memprihatinkan bagi keluarga itu. Kemudian Budi Suhardi sekeluarga akhirnya mengubah tujuan liburannya. Kenapa tidak membuat hal yang lain? Kita mengunjungi kamp-kamp pengungsi di Atambua dan Kupang, yaitu kamp-kamp orang-orang Timor Leste yang waktu itu terjadi kerusuhan di Timor Leste setelah referendum, dan mereka di pengungsian sangat membutuhkan bantuan. Maka mereka pun mengubah acara liburan yang biasanya elit dan menyenangkan menjadi sesuatu yang menantang, yang membuat keluarga ini bahagia, yaitu mengunjungi pengungsi di kamp-kamp pengungsi di Kupang dan Atambua. Dan apa yang dia lakukan? Tanpa memanggil wartawan, tanpa membuat press release, Budi Suhardi dan Peggy Suhardi istrinya dan anak-anaknya memberi bantuan pada orang-orang di kamp pengungsi itu. 40 ton beras, alat-alat kesehatan, dan juga sumbangan-sumbangan lainnya yang sangat berguna bagi pengungsi. Dan tidak perlu kuar-kuar, mencari perhatian, mencari pujian, tetapi semua dilakukan dengan tulus dan diam, karena merasa mereka harus dibantu. Saudara-saudari yang terkasih, semua dilakukan dengan kekayaannya, dengan apa yang dia punyai. Dan kemudian keluarga ini mendirikan panti asuhan Roslin. Awalnya hanya 4 anak yang di situ, lama-lama menjadi 74 anak, dan mencoba tidak hanya menampung anak-anak pengungsian, tapi juga menyiapkan mereka dengan pelatihan-pelatihan agar siap nanti untuk masa depan mereka yang penuh tantangan. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana mereka berjuang justru karena tidak mengundang wartawan dan tidak press release, tidak berkuar-kuar, menyumbang di dalam diam. Akhirnya CNN menobatkannya sebagai the real hero, sebagai pahlawan yang sesungguhnya. Dan akhirnya dia pun dengan uangnya sendiri, dengan tabungannya sendiri, membuka panti asuhan Roslin. Dan kemudian setelah dikenal, teman-temannya juga sering membantu. Kemudian setelah dinyatakan sebagai the real hero, semakin dikenal luas, maka banyak instansi juga membantu. Dan sekarang
Panti Asuhan Roslin ini masih berjalan dan menampung anak-anak pengungsi Timor Leste. Saudara-saudari yang terkasih, berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Hak Tuhan yang ditunjukkan di dalam masyarakat yang kelaparan, masyarakat yang menderita, yang butuh uluran tangan kita, maka itulah hak Tuhan yang harus kita berikan. Tetapi juga berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Kewajiban sebagai warga negara, kewajiban sebagai orang-orang yang dipersatukan dalam NKRI. Di situ dengan perlindungan, dengan fasilitas, dan dengan pelayanan-pelayanan pemerintahan, maka kita juga wajib memberikan pajak dan juga kewajiban-kewajiban kita. Tetapi kepada Allah jangan dilupakan. Kepada orang-orang yang menjadi perpanjangan kehadiran Allah, jangan kita lupakan, karena itu hak Allah. Maka saudara-saudari yang terkasih, nanti kalau ditanya gambar siapakah ini, kita langsung menjawab gambar Allah, di mana orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita tercetak di dalam image kita, bayangan kita, untuk kita tolong, kita ringankan bebannya. Karena itu hak Allah, kita berikan kepada Allah. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.